Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya informasikan bahwa Muhammad Ibrahim alias Baim Wong pada hari Senin telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi, biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu, baik, saya sampaikan seperti apa sebetulnya. Aduh. Saya sebenarnya nggak nyangka ya masih ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya nggak akan jawab. Sebenarnya posisi saya itu sudah saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki kan, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena percaya. Saya kalau udah bicara anak, terus terang, apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang beli, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya. Saya cuma menyelesaikan selesai yang nggak bisa. Kalaupun saya maaf aja, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada.
saya kasih tahu aja ke kalian semua, saya mungkin puja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab, malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijabnya itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya enggak, saya nggak mau ada dendam sama dia sebenarnya. Apalagi bilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, istri saya sendiri. Saya sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggung bagi gaji saya, adiknya kita kerjakan di sini, adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya bukan saya lebih kayak memberikan ayo berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya tahu lah itu dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan, tahunan juga tanpa saya kasih tahu kalian mulai berapa, tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, tahunan. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan, maaf harta gonobil itu ada sebelum kita perceraian. Itu anak saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonobil? Kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya apa. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana. Mereka bilang selesaikan. Dari dulu saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya. Kalau saya dekat, ayah saya belum selesai. Mau bukti apa lagi balik? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gangguan juga, tapi bukan masalah ini ya, ini masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol diri sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya. Misalnya saya nggak tahu itu keputusan yang benar atau enggak, karena saya harus bilang kalau memang ada tidak pikiran itu
Cuma saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Tapi saya nggak mau dibaca. Saya kasih ruang saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Ibu, seperti itu rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua kawan. Ya, udah itu aja. Bang, tapi masih tinggal di satu rumah nggak bang? Nggak ada besar. Sudah Anak-anak di bisa bawah di mana, Mas Baim, Itu gimana saya nggak menilai tahu, anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti rame lagi, apalagi dibuat apa, makanya saya takut berkata. Makanya anak sering dibawa kerja segala macam. Iya, ada satu lagi kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya. Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi kan. Ada konsepnya sebelumnya. Maka dari itu bukan ke laki-laki. Kalau yang kemarinnya buat saya tidak dia bilang aku mau umrohnya dan itu 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan ada umroh. Masih saya bilang enggak. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow ke Bayu, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuman berat lah. Belum lagi omongan orang mau ngomong apa, mau dikira apa, enggak. Emang tiap saat susah lah. Belum dia ketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak itu. Waktu kemarin yang 2 sebelum itu memang kata ceritanya. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti hak asuh Mas Baim Minta hak asuh gimana Mas Baim? Kayak pengacara saya aja. gimana bang hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur.
dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Baim, ini yang harus Mas Baim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Jujur. Iya, jujur lebih baik Mas. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hati itu kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti itu. Saya mute semuanya. Dan saya yang di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian yang itu saya udah gak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada tenang karena yang tahu kejadian sebenarnya kan bukan juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia saya aja. Ada permohonan maaf dari teman ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas? Atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Ada permohonan maaf nggak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah lagi baik. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Cuma aja Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mau Bang? ada perbedaannya atau ada permintaan maaf nggak? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Berapa kesempatan Iya Bang. Ini Bang. Berapa kesempatan? kabarin seperti apa nanti? Satu. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Kalian itu 2 tahun di sini. Saya nggak cerita dan tahu bapaknya itu tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini tahu semua. Suster tahu semua. Jadi saya kalian cuma 100% cuma tahu. Sudah 1,5%. Saya nggak mau cerita. Yang kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Juga sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Saya bagus dulu. Gitu dia. Pemain bagus banget. Saya pun juga menanyakan sama. Tapi saya nggak tahu tadi siangnya. Tapi promotor nggak bisa mengalami. Sempat menyedihkan anak. Jadi
mendengarkan orang yang jadi kepala sekolahnya piano kita. Kalau saya itu tidak boleh melihatkan bisa sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya pulang sebulan terus saya sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi, saya tidak mau dikasih lagi, saya nggak mau lagi, buat saya sudah selesai. Bang, berarti kan artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Jadi per bulan kapan Bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan ke kemana-mana. Saya nggak mau. Dari udah perjanjian sedikit aja pertanyaan saya jawab. Yang saya udah saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Akan datang nanti sidang perdana Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi memperjuangkan anak ya bang. Mas Baim, artinya mempersiapkan diri sehingga mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Yuk. Terima kasih Mas.